Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma amin. Seluruh santri sehat semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa menjaga, menambah kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menambahkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang aset ya. Setelah kemarin Ustaz jelaskan aset yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu kesempatan hidup ya. Karena tidak semua benih manusia itu hidup. Dari ribuan bahkan mungkin jutaan yang berhasil hidup adalah kita yang lahir ke dunia, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita semuanya sebelum kita lahir ke dunia ya, rizkinya, hidupnya, matinya ya, seperti apa pola bahagia dan pola kesedihannya, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan modal utama pada setiap manusia itu dengan modal yang sama ya. Apa itu? Pendengaran dengan telinganya ya, penglihatan dengan matanya, kemudian hati dengan akalnya ya, hati dengan akalnya. Maka gunakan ini semua ya. Ada jasad, ada akal, ada hati ya. Hati dipenuhi dengan iman ya, mamlu'un bil iman. Akal kita penuhi dengan ilmu, jasad kita dengan olahraga, olah iman, olah akal, olahraga ya. Jangan sampai antum kemarin Ustaz jelaskan masih muda tapi badannya sakit-sakitan terus. Kenapa? Karena makanannya, minumannya ya tidak terjaga dan olahraganya tidak rutin ya. Ustaz juga kemarin menyampaikan ya, minimal dalam olahraga itu ada satu bela diri yang antum kuasai ya. Antum menguasai sufuk itu udah cukup sebenarnya. Menguasai putri gading itu udah cukup. Apalagi kalau liburan antum belajar aikido, antum belajar ninja, antum belajar survival ya. Kemudian antum belajar memahami silat Cimande seperti apa, silat Cikalong seperti apa. Ustaz senang itu dengan ini main golok seliwa namanya. Orang Jakarta tuh khas ya main golok seliwa. Jadi antum bisa padukan itu antara belajar sufuk itu kekuatan dan kelincahan, kemudian belajar toya, belajar pedang. Nah, kalau belajar golok antum belajar golok seliwa namanya ya. Jadi lincah main goloknya persis seperti si pitung ya. Nah, itu dalam aset pribadi ya. Nah, kita juga harus paham bahwa ada aset selain diri kita. Apa itu? Keluarga ya. Jangan sia-siakan pertemuan antum dengan orang tua. Jangan sia-siakan bagi antum yang punya ibu, jangan sia-siakan bagi antum yang punya bapak. Ya, untuk apa? Nanti kalau sudah tidak punya ibu, enggak punya bapak, susah kita khidmahnya.
Ya, berbuat baik kepada orang tua yaitu ketika mereka masih hidup maksimalkan. Bagaimana caranya? Jangan bikin hatinya sakit. Ya, bikin mereka bahagia. Dengan apa? Dengan istiqomahnya kita melakukan kebaikan. Orang tua itu nggak banyak tuntutan sebenarnya ke anaknya. Lihat anaknya soleh itu udah adem orang tua itu. Ya, lihat anaknya rajin ngaji udah adem. Lihat anaknya ke masjid nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dipaksa-paksa, udah adem, udah. Ya, lihat anaknya beli kitab banyak, udah adem orang tua. Ya, orang tua tuh nggak bakal nuntut ini enggak. Nah, maka berikan ketenangan kepada orang tua, karena begitu banyak orang tua yang sakit gara-gara anak. Ya, begitu banyak orang tua yang dihinakan oleh Allah gara-gara anak. Nah, kita sebagai anak berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Ya, agar orang tua kita bangga dan kita menjadi anak yang soleh. Terus selain orang tua, setelah wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, aset yang besar, mahal yang Allah anugerahkan kepada kita adalah keluarga besar. Ya, ada kakak, ada adik, ada uak, ada paman, itu jaga semuanya tuh. Ya, karena kita tidak mungkin hidup kita itu sendirian, nggak mungkin. Maka antum harus paham siapa saudara-saudara antum. Ya, antum harus baik dengan kakak, dengan adik. Ya, kalau tidak baik dengan kakak, dengan adik, terus mau dengan siapa? Antum saling tolong menolong. Ya, lihat tuh contoh terbaik tuh, Kak Abror menyayangi Kak Rizaldi menghormati Ustadz Abror. Itu contoh kakak dan adik yang sangat ideal. Ya, masya Allah, dua-duanya ahlul Quran. Ya, masya Allah, kalau murojaah berdua mojok, ya sekali duduk 5 juz hatam. Allahu Akbar, keren sekali. Ya, mana Ustadz Azam Patin, mana Ustadz Azam Patin dengan adiknya siapa namanya? Adnan, masya Allah, dibimbing Adnannya, dibimbing nulis, dibimbing baca Al-Quran, dibimbing baca kitab, bagaimana nerjemah yang baik. Ya, Adnannya ngikut sama kakaknya, masya Allah. Ya, Kenzo sama Yusuf dilus-lus, Yusufnya Sub, ayo semangat Sub, belatak. Ya, masya Allah, indah sekali. Dia Vina sama Afnan, siapa? Vina sama Vira, ya. Sofi sama Yasmin, itu kan itu bagus itu sekali, bagus sekali. Aisyah sama siapa? Haidar, sama Ilyas juga sama Haidar sama Sabita, ya. Itu kan indah sekali tuh, ya. Kita lihat, ya, beradik berkakak tuh indah, walaupun terkadang beradik berkakak itu ada ributnya, tapi justru brothering, ya, ribut antara adik dan kakak itu yang akan menjadikan persaudaraan adik kakak itu semakin kuat. Coba lihat Ayub sama Uwais tuh, berebut ini berebut itu, tapi kalau si Uwais nggak ada, si Ayubnya nyari, Uwais mana? Justru itu yang menjadikan kangen, ya. Dan proses brothering seperti itu bukan hanya ketika kecil, tapi nanti sampai tua, ya. Jadi begini maksud Ustaz, kalaupun kalian berantem sama kakak, sama adik, nggak usah terlalu sakit hati. Kenapa? Dia adalah aset mahal kita dalam hidup. Karena kalau kita nanti ada musibah, ada kebutuhan segala macam, yang bantuin bukan orang luar sana, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Jepang. Tetap aja kita curhatnya ke siapa? Ke kakak, ke adik, ke saudara. Ya, maka oleh karena itu jaga persaudaraan di antara kita semua. Ya, bisa dipahami, ya? Oke, setelah itu apalagi aset dalam kehidupan ini yang sangat mahal? Tetangga. Ya, kalau keluarga dekat tadi disebutnya dalam Al-Qur'an tuh wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junub.
Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga itu disebut dengan jari dzil qurba. Ya. Jadi setelah saudara, ya, kakak beradik, yang harus kita perhatikan adalah tetangga, karena tetangga itu mahal. Ya, nggak enak sama tetangga, banyak masalah sama tetangga, nggak enak. Ya, maka berbaik-baiklah sama tetangga. Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu masak, ya, masak sayur, maka banyakin kuahnya, ya. Kalau masak sop, kuahnya sekuali, dagingnya ya jangan kayak begitu juga sih sebenarnya. Itu hadis tersebut menunjukkan kepedulian kita yang tinggi. Tetangga walaupun hanya dikasih satu mangkok, senangnya, ya, apalagi kalau banyak, ya. Coba kalau dari Garut itu bawa pepaya, bawa singkong, ya, bagi-bagi tetangga, bahagia nggak tetangganya? Oh, bahagia, ya. Walaupun tetangga itu sebenarnya nggak pengen juga sih dikasih, ya, nggak ngarep juga, nggak mupeng juga. Tapi kalau dikasih, semua orang juga seneng, iya kan? Maka jadikan itu semuanya sebagai aset-aset kita. Toh kalau kita butuh ini, butuh itu, yang bantuin kita siapa? Tetangga. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum apa? Tidak beriman di antara kalian yang tidak menjadikan tetangganya aman dari segala kejahatannya. Ya. La yu'minu ahadukum man la yu'minu jarahu bawa'iqahu. Ya. Sehingga tetangga itu harus merasa nyaman, aman, ya. Contoh gini, saking semangatnya santri latihan hadroh sampai jam 11 latihan hadroh. Boleh nggak kayak begitu? Nggak boleh. Kenapa? Waktu orang istirahat. Itu Ustaz Hendra juga nyetel motor jam 4. Nah, kalau itu beda lagi. Ngebangunin orang tidur agar tidak terlelap dalam tidurnya, sehingga subuhnya tidak kesiangan. Gimana Ustaz kalau kayak begini? Kita azan disebut ada lagi. Nah, kalau itu mau yang bermasalah bukan azannya, tapi itu mau yang bermasalah hati tetangganya. Ya. Nah, ini aset-aset secara manusia, ya. Ada aset diri, ada orang tua itu sebagai aset mahal kita, ya. Kemudian siapa? Saudara, tetangga, guru. Nah, ini guru itu aset mahal. Ya, mumpung kalian bertemu dengan guru, deketin guru, bukan menjauh dari guru. Kalau santri-santri menjauh dari guru, dari ustad-ustad, ya gimana santri-santri mau dapat ilmu? Ya, mayoritas di antara kita, contoh kalau ditanya, kalian suka kalian suka matematika enggak? Langsung karena tidak suka ilmunya, tidak suka gurunya, maka ilmu matematikanya menjadi lemah, sehingga umat Islam menjadi bodoh-bodoh, umat Islam menjadi miskin-miskin. Kenapa? Gara-gara tidak menguasai ilmu matematika. Padahal matematika itu ilmu yang sangat mudah untuk dipahami, karena dia eksak. 1 tambah 1 pasti, 2 tambah 2 pasti, 3 tambah 3 pasti. Oleh karena pasti, ilmu matematika itu ilmu yang sangat mudah. Ya. Kalau kita menguasai ilmu matematika, maka kita bisa tahu tuh jadwal sholat pastinya jam berapa. Ya, kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan, kapan tanggal 10 Zulhijjah. Tidak bisa kita melepaskan diri dari ilmu matematika. Ya. Nah, untuk menguasai satu cabang ilmu, maka aset di antara aset-aset mahal adalah guru. Maka dekati guru, tanya guru, ya, berbaik-baik dengan guru. Ya, kalau antum mau pulang, minta doanya guru. Kalau antum datang, temui guru. Ya, ketika antum liburan, telepon guru, japri guru. Ya,
kedekatan dengan guru itu akan menjadikan ilmu yang antum dapatkan menjadi berkah. Mahal aset guru itu. Ya, apalagi sekarang di Indonesia sudah banyak orang-orang yang tidak mau jadi guru. Kalau ditanya antum mau jadi apa? Saya mau jadi YouTuber. Antum mau jadi apa? Mau jadi konten kreator. Antum mau jadi apa? Mau jadi artis. Kenapa kayak begitu? Duitnya banyak. Kalau guru, ya, apalagi guru-guru negeri, ya Allah kasihan. Apalagi guru-guru swasta, ya, 24 jam kerja, 24 jam, apalagi yang ada di pesantren, ya, harus nyari duit sendiri, harus ini itu sendiri, kasihan. Terus gimana? Ketika kita tidak menghargai guru, maka seakan-akan Allah akan cabut keberkahan ilmu. Ya. Maka Ustadz melakukan kaderisasi guru-guru itu bukan hanya sekedar ditanamkan ilmu dan spiritual, tapi Ustadz juga mengajarkan leadership dan entrepreneurship. Kok bisa begitu Ustadz? Iya, agar apa? Agar guru menjadi mandiri, ya, tidak mengharapkan donasi, agar guru bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak mengandalkan amplop. Ya, bisa dipahami ya. Maka berlatih dari sekarang. Nah, kemudian yang selanjutnya aset-aset berupa benda. Ya, kalau tadi orang, manusia. Berupa benda apa? Buku. Buku itu aset mahal. Maka antum jaga buku, ya. Jadi jangan sampai buku itu dibaca, kemudian dilipat-lipat, kemudian ditaruh di mana? Ya, hujan kehujanan, panas kepanasan. Padahal buku tersebut belum kita kuasai. Kalau bukunya sudah kita kuasai, gimana Ustaz? Saya sudah hafal Bulughul Maram dari halaman pertama sampai terakhir. Ya, gimana? Ajarkan. Karena dengan diajarkan itu antum akan semakin kuat pemahamannya. Ya, amalkan, karena dengan diamalkan antum akan mendapatkan hikmah yang banyak. Man amila bima alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah akan berikan ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi karakter ilmu itu persis seperti karakter sumur. Semakin digali, maka airnya akan semakin memancar. Ilmu itu semakin dipahami, semakin diamalkan, semakin diajarkan, maka ilmu itu akan semakin dikuasai oleh kita. Ya, Allah akan memberikan kefahaman yang mendalam terhadap ilmu tersebut. Nah, ini aset yang berupa benda. Kemudian nih, ya, bangunan-bangunan. Ini kayak begini, ini masjid, ya, ini aset ini, ya. Maka jaga masjid ini dengan apa? Disapu, di vacuum cleaner karpetnya. Coba bayangkan kalau karpet ini tidak pernah dibersihkan setahun, kira-kira santrinya akan bengek? Tidak, pada bengek, sujud, ya, sujud bau iler, sujud segala macam kecium di sini. Maka jaga aset-aset umat, ya. Bangunan-bangunan ini bagaimana ruangannya agar bersih, ya, bagaimana agar tidak bocor, bagaimana agar lampunya tidak mati, bagaimana agar kipasnya tidak tidak banyak tidak banyak debu, ya, bagaimana agar AC-nya bersih. Ini semuanya aset yang harus kita jaga. Ya, kalau di asrama, ini yang paling membingungkan itu di asrama. Ranjang itu kan dari besi. Kenapa besinya bisa sampai meleyot-meleyot, ya? Apa karena santri-santri diajarin bela diri gitu? Ya? Jaga, ini kan aset umat ini. Kalau kita terbiasa menjaga aset umat, maka antum akan menjadi orang hebat. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, kalau antum merusak, wah, bahaya. Ya. Kalau merusak bahaya. Tangan kita resepnya ngerusak, bahaya itu. Antum tidak akan menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena karakternya merusak. Maka latih diri kita untuk menjaga aset-aset mahal umat. Ya, ada dikasih kasur, dipotong-potong kasurnya. Coba. Ya,
dipotong-potong. Ada yang dikasih kasur, masa udah 3 tahun nggak pernah diganti itunya tuh sarungnya, ya, nggak pernah diganti, nggak pernah dicuci, nggak pernah dijemur 3 tahun. Ya Allah, pantesan bengeng. Lihat sawang banyak, ini asrama santri atau asrama hantu sih, ya. Masuk ke kamar musyrif, wangi, bersih, oh luar biasa. Hanya ruangan musyrif yang wangi dan bersih, rapi kitab-kitabnya, masya Allah, ideal. Ya, musyrif-musyrif yang seperti itu, musyrif-musyrif idaman para akhwat yang soleha. Masya Allah. Ya, halo, lihat taman, ya. Ini kan taman ini aset. Coba kalau taman itu ditata dengan tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warni, enak kan ya? Betul nggak? Indah nggak tuh? Indah sekali. Jadi hidupnya seakan-akan di surga. Ya, semua sampah dimasukin ke tong sampah. Ini makan jajan, makan jajan, Itu dia tidak mampu menjaga aset. Bagaimana dia akan menguasai dunia, menguasai sepetak tanah yang kecil pun dia tidak bisa. Jangan anggap itu biasa-biasa saja. Ustadz kan di pesantren ini masih sangat terbatas segala macam. Justru itu menjadi stimulus bagi antum. Bagaimana menata ruangan yang sempit menjadi efektif dan efisien. Bagaimana merawat ruangan-ruangan. Bagaimana menata taman. Bagaimana membersihkan sampah-sampah. Bagaimana itu justru menjadi stimulus bagi kita semuanya. Ya. Kalau antum perhatikan, ya, apa yang membedakan ayam kampung dengan ayam negeri? Ayam kampung itu kenapa dia sehat? Karena dia banyak stimulus untuk bertahan hidup. Sedangkan ayam negeri, ya, kenapa dia tidak sehat? Ayam negeri itu tempatnya sempit, kemudian dia nggak mikir apa-apa, cuma makan, minum, tidur gitu doang. Ya, coba antum perhatikan. Santri, ya, yang Ustaz bikin di sini adalah santri-santri yang memang Ustaz kondisikan agar kesadarannya, kedewasaannya tumbuh. Kalau nggak tumbuh-tumbuh, ya itu mah salah pribadi. Kenapa? Karena kedewasaan, kesadaran itu tidak bisa dipaksa. Ya, kesadaran, kedewasaan itu harus ditumbuhkan oleh diri sendiri. Ya, untuk membaca nggak bisa dipaksa. Untuk sholat nggak bisa dipaksa. Maka Ustaz nggak pernah maksa sholat. Ustaz hanya bilang begini, kalau antum sholat subuhnya jam 8, ya, kalau antum subuhnya jam 8, ya alhamdulillah masih untung antum sholat. Tapi hilang keberkahan hidup antum. Itu nggak akan sukses. Kenapa? Karena antum tidak bisa mengatur diri antum. Mengatur diri sendiri saja tidak bisa, apalagi mengatur orang lain, apalagi mengatur dunia. Itu artinya dia tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin besar. Ya, dia tidak layak menjadi seorang khalifah. Tapi jika antum sudah bisa menata diri antum, ya, menata di keluarga antum, menata rumah, menata taman, menata fasilitas-fasilitas publik seperti ini, maka satu hari Allah Subhanahu wa taala akan amanahkan kepada antum amanah yang lebih besar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada antum satu RT, maka antum jadi PRT. Ya, satu RW, maka antum jadi PRW. Satu kecamatan, maka antum jadi camat. Satu kabupaten, maka antum jadi bupati. Satu provinsi, maka antum jadi gubernur. Satu negara, maka antum jadi, begitu cara berpikirnya. Ya, jadi jangan sepelekan hal-hal dalam kehidupan kita semuanya, karena semua itu ada peran dan fungsi masing-masing. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya, ini Ustaz sebutkan dengan aset-aset yang harus kita jaga. Ya, diri antum adalah aset mahal, orang tua antum aset mahal, kakak adik antum aset mahal, ya, guru antum aset mahal, buku-buku, kitab-kitab itu aset mahal, ya, ruangan-ruangan, kelas-kelas, masjid, asrama, pesantren, ya, lingkungan, ini aset mahal. Maka oleh karena itu jaga oleh kita semuanya. Siapa yang terbiasa menjaga,
ya sesuatu, kemudian sesuatu itu terus menjadi baik, maka dia telah memiliki karakter kepemimpinan yang baik. Siapapun orangnya yang tidak bisa menjaga dirinya, ya apalagi orang lain, maka sesungguhnya orang tersebut tidak layak menjadi seorang pemimpin besar. Pesantren ini sangat menginginkan dan sangat berharap semoga antum semuanya menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang hebat, karena dunia hari ini membutuhkan para pemimpin-pemimpin yang bukan hanya pintar, akan tetapi hatinya mamluun bil iman, hatinya penuh dengan keimanan, dan membutuhkan generasi-generasi yang siap memberikan kontribusi-kontribusi yang unggul bagi banyak orang. Demikian sebagai pelengkap pembahasan dari aset-aset mahal dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.